Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Di pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kita akan memberikan syukur kita untuk mengawali aktivitas kita di pagi hari ini. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita mau mengagungkan dan membesarkan nama Tuhan. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Kita akan pujikan dari awalnya. Bapakku rindu menyenangkanmu, ajarku lebih dalam untuk mengenalmu. Bapakku layakkan aku, bawaku untuk menyembahmu di balik tirai yang suci, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya.
Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya. Shikiara la mayara labo, shikiara la mayara labo. Haleluya. 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 Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu selamanya. Haleluya. 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 Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Allahku. Kami bersyukur Tuhan karena kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat di pagi hari ini. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kini tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama merenungkan bagaimana kasih karunia untuk bebas dari lidah bercabang. Salah satu hal yang paling merusak dalam pergaulan adalah lidah yang bercabang. Apa yang dimaksud dengan lidah bercabang? Lidah bercabang adalah lidah yang bicaranya tidak konsisten, plin-plan, memanipulasi data, mendistorsi fakta yang semuanya bertujuan untuk kepentingan pribadi. Supaya aman, tidak dipersalahkan, atau bisa mengambil keuntungan daripadanya. Orang yang punya lidah bercabang boleh jadi terlihat hebat, pandai mengambil hati orang, menyenangkan, mudah bergaul, dan fleksibel, tetapi sejatinya ia tidak pernah jujur dengan apa yang dikatakannya. Firman Tuhan berkata di Amsal 4 ayat 24, "Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Dan di Amsal 10 ayat 31, "Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat." Hati-hati saudara dengan lidah yang bercabang, karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita itu mencerminkan kepribadian kita. Jangan sampai lidah kita dikerat, dalam arti diproses akibat terbongkarnya ucapan yang salah. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwa sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Artinya, betapapun hebatnya seseorang dalam membuat skenario berdolak-dalik demi keuntungan pribadi, ada saatnya dia gagal. Ada saatnya dia terjatuh dan terpeleset dengan perkataannya sendiri. Padahal firman Tuhan berkata, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak." Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Yakobus 5 ayat 12b. Saudara, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Berhentilah memakai cara kita sendiri. Buanglah bibir yang dolak-dalik. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu mintalah hikmat di dalam segala sesuatu.
di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi atau yang harus kita putuskan. Alangkah indahnya jika kita meminta hikmat bagi Tuhan. Saat kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, berhentilah memakai cara kita sendiri. Buanglah bibir yang dolak-dalik, karena Tuhan selalu punya cara untuk menyelesaikan masalah kita. Mintalah hikmat dalam segala sesuatu, jadi kita bisa bertanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Serumit apapun permasalahan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu punya cara. Kita tidak perlu mempertahankan harga diri kita dengan berdolak-dalik. Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab Engkau tidak mencari muka. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa yang menjadi penyebab kita tidak jujur atau kita memiliki lidah yang bercabang adalah 1. Rasa takut. Rasa takut bisa menjadi penyebab untuk kita berbicara tidak konsisten, kita berbicara dolak-dalik. Kita harus ingat bahwa kita tidak pernah sendirian, karena itu kita tidak perlu takut di dalam menghadapi segala sesuatu. Bukankah Yesus selalu ada bersama dengan kita? Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada. Oleh karena itu kita tidak perlu takut di dalam menghadapi segala sesuatu. Yang kedua, cari muka. Penyebab kedua selain rasa takut adalah cari muka. Banyak orang melakukan cara ini, menjual kecap supaya dia menjadi orang nomor 1 di hati pemimpinnya, orang nomor 1 di hati orang tuanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Yesus tidak melakukan semua itu. Yesus dikenal sebagai orang jujur karena Yesus tidak takut kepada siapapun, dan Yesus tidak pernah mencari muka. Karena itu Yesus selalu bersikap apa adanya. Juga dengan orang-orang Farisi dan Saduki. Yesus tidak pernah memiliki lidah bercabang. Yesus mengajar jalan Allah dengan jujur dan benar. Karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Yesus tidak pernah mendowngrade firman Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang Farisi. Mereka mendowngrade firman Tuhan karena mereka tidak sanggup melakukannya. Contoh, untuk firman Tuhan yang berkata, "Jangan pernah berzina" di Keluaran 20 ayat 14. Orang Farisi mendowngrade firman ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud berzina adalah ketika seseorang sudah melakukan hubungan badani. Tetapi Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia dalam hatinya." Matius 5 ayat 28. Satu contoh lagi. Ada firman Tuhan yang berkata, "Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Matius 5 ayat 21b. Yang dimaksud membunuh di sini adalah menghilangkan nyawa seseorang. Tetapi firman Tuhan berkata, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Jadi dari ayat ini kita mengerti bahwa yang dimaksud dengan membenci itu sama dengan
membunuh. Jangan pernah mendowngrade firman Tuhan. Jangan berdolak-dalik di dalam perkataan. Masuklah di dalam kasih karunia Allah, maka saudara akan menemukan jati diri saudara hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, pagi hari ini kami datang kepadamu. Biarlah Bapa melalui kasih karunia-Mu dengan hikmat yang datang daripadamu, Engkau membebaskan kami dari lidah bercabang. Mampukan kami berkata dengan benar. Jika ya, kami katakan ya, dan jika tidak, kami katakan tidak. Seperti Engkau Yesus yang selalu bersikap jujur di dalam segala sesuatu, sehingga Engkau berani berkata bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Oleh karena itu Bapa, berkati setiap kami pada pagi hari ini untuk kami boleh memegahkan Engkau melalui bibir kami. Kami tidak berkata dolak-dalik, tetapi kami justru menyatakan kuasa kebenaran firman-Mu. Kami bersikap di dalam segala perkara, di dalam segala aspek kehidupan kami senantiasa menyatakan kebenaran. Mampukan kami Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.